warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Puspadewi dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Fungsi Kewirausahaan bagi seorang guru. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia membuat penduduknya semakin memanfaatkan kesempatan dalam mencari sebuah usaha. Usaha tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan dalam memenuhi kebutuhan. Peluang usaha di Indonesia pun masih sangat luas dan terbuka lebar. Perubahan zaman dan pola pikir seseorang dapat menjadi inspirasi dalam mencari peluang bisnis. Dengan memperhatikan dinamika dan tren yang sedang berlangsung, seseorang wirausaha mampu menetapkan usaha yang hendak ia jalankan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu untuk mencapai usaha-usahanya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya kepada pihak luar. Nah, kemudian hal apa saja sih yang dimiliki oleh seorang wirausahawan? Yang pertama yaitu proses bereaksi. Proses bereaksi yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Nah, yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga, memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai sesuatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Kewirausahaan juga bermanfaat bagi seorang guru. Manfaat untuk guru tersebut yaitu mengembangkan dan mengajarkan ilmu kewirausahaan kepada siswa agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sifatnya yang kreatif, inovatif, dan cemerlang dalam berwirausaha. Kewirausahaan juga bisa diterapkan dalam sekolah. Penerapan kewirausahaan dalam dunia pendidikan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, atau konselor, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Upaya kepala sekolah dalam menerapkan jiwa kewirausahaan di sekolah yaitu dengan cara yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Yang kedua, melakukan kegiatan dalam upaya mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian yang keempat, memotivasi peserta didik untuk sukses dalam prestasi akademik dan non-akademik. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Baiklah, sekian hasil presentasi saya kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.